sudah berlalu dan hari ini sudah hari Minggu. Jadi waktunya kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kalau begitu kita akan memuji Tuhan. Ayo adik-adik, walaupun Kak Gaby nggak bisa lihat langsung nih, tapi adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, kami datang padamu, kami mau menaikkan ucapan syukur. Adik-adik, kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita berdoa, adik-adik ikut Kak Gaby berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau dan kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah adik-adik, kita semua tahu ya, sekarang nih gara-gara si virus nakal yang namanya corona ini jadi menghambat banyak hal. Kalian harus belajar dari rumah, mama papa harus kerja dari rumah. Wah, kayaknya keadaannya menakutkan ya. Tapi seperti pujian yang akan kita nyanyiin abis ini nih, pujiannya mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit bergoyang, tapi kita yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
Tepuk tangan ya nyanyinya lagu ini. Berdiri dong biar sambil goyang, biar olahraga dulu nih. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya, semua harus gerak. Mungkin udah lama nih gak olahraga ya kan. Kita goyang dulu dikit. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan apa? Beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, benar banget ya kayak yang lagunya tadi bilang, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita ada di firman Tuhan. Walaupun mungkin sekarang nih kakak-kakak udah gak suka minta adik-adik kirim video nih untuk hafalin ayat, tapi semoga setiap cerita yang diceritakan sama kakak-kakak sekolah minggu dan ada ayatnya, adik-adik renungkan ya ayat-ayat firman Tuhannya. Kan gak perlu ditunjukin ke kakak-kakak, yang penting adik-adik mengerti ayat firman Tuhannya dan menjadikan itu pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari kita mau angkat satu pujian. Biar pujian ini jadi kerinduan kita bahwa firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik ya, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus
berjalan di atas air. Adik-adik persiapkan Alkitab ya. Nanti kita akan baca firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Adik-adik juga tolong siapkan alat tulis. Nanti di akhir cerita kakak akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya gampang kok, nggak susah-susah ya. Kita akan mulai dengar cerita hari ini. Sebelumnya kita semua akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami, tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami boleh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Berkati kami, tolong kakak-kakak yang mengajar hari ini, adik-adik yang mendengar cerita, persiapkan kami, berhikmat akal budi bagi kami untuk kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, semuanya siap ya adik-adik ya. Kakak akan mulai cerita hari ini. Suatu sore, Tuhan Yesus sedang bersama-sama murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut. Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu berangkatlah murid-muridnya naik perahu, mulai berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu yang dinaiki murid-murid Tuhan Yesus itu terombang-ambing. Ada angin, tiba-tiba ada angin. Terus murid-muridnya melihat seseorang di tengah laut. Muridnya ketakutan karena mereka berpikir, siapa ya di tengah laut malam-malam gelap. Mungkin kalau adik-adik ada di situ, pasti langsung adik-adik bilang ini, ih ada setan, takut. Masa di laut ada orang berjalan? Kan gak mungkin ya. Lihat, oh murid-muridnya bilang gini, oh itu adalah Tuhan Yesus. Kok dia berjalan di atas air? Nah terus begitu dekat, setelah dekat dengan Tuhan Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, murid-muridnya tuh sudah ketakutan dengan angin, dengan gelombang ombak yang tinggi, terus ditambah lagi dengan ketemu seseorang yang dikira hantu atau dikira makhluk aneh ya, karena berjalan di atas air. Hal yang tidak mungkin ya menurut murid-muridnya. Nah terus akhirnya Petrus pun turun dari perahu. Salah satu murid Tuhan Yesus, Petrus, dia turun dari perahu dan dia juga ikut berjalan di atas air. Nah terus Tuhan Yesus menjawab, datanglah. Nah jadi Petrus nyamperin ya Tuhan Yesus. Petrus mendekati Tuhan Yesus. Terus Petrus menjawab, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Nah, si Petrus nih bilang sama Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan Yesus, coba saya bisa nggak jalan di atas air? Nah, terus akhirnya Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang? Terus akhirnya Petrus mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Nah, dia hampir tenggelam ya. Dia mau coba seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air, tapi dia khawatir, dia takut, dia nggak bisa ya. Lalu akhirnya
mereka naik lagi ke dalam perahu, terus anginnya reda, gelombangnya, ombaknya juga reda. Nah, akhirnya baru mereka percaya, oh iya betul, itu adalah Tuhan Yesus. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Nah, ayat hafalan kita kali ini dari Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kakak ulang ya. Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Akhirnya setelah angin reda, terus udah nggak ombak lagi, mereka kembali ke pantai ya. Mereka pulang, anginnya sudah reda, dan mereka baru tenang karena ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga di masa-masa sekarang ini banyak hal yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Seperti yang adik-adik sudah tahu ya, sekarang ini ada virus namanya COVID-19. Nah, bukan cuma adik-adik, orang tua, semua orang takut. Ya, tapi kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang menolong kita. Seperti ayat hafalan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita tetap tenang walaupun hal-hal yang tidak biasa kita lakukan harus kita lakukan kali ini. Kita akan adik-adik belajar dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah juga nggak bisa ke sekolah ya. Pokoknya semua hal-hal yang dulu kita nggak biasa kita lakukan kali ini. Tapi kita tetap yakin dan percaya ada Tuhan Yesus yang menolong kita, ada Tuhan Yesus yang memelihara kita, ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Nah, sekian cerita kakak kali ini. Jadi di masa-masa sekarang ini, adik-adik, kakak-kakak, semua kita, mama papa juga tetap tenang. Ada Tuhan Yesus yang memelihara kita. Tapi kita juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Walaupun kita sudah berdoa, pasti Tuhan Yesus jaga. Tapi juga tetap jaga kesehatan. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak ya. Kan sudah dikasih tahu, jaga jarak, pakai masker, dan rajin-rajin cuci tangan ya. Oke. Nah, tadi kan kakak bilang ada ayat hafalan, ada sedikit pertanyaan ya. Kakak akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya adik-adik boleh tulis, terus nanti jawabannya adik-adik minta tolong mama atau papa untuk kirim jawabannya melalui Japri ya, ke WA-nya Kak Tia. Nah, nanti mama bisa lihat WA-nya Kak Tia di grup sekolah minggu. Nah ya, kakak akan tanya pertanyaan yang nomor 1. Apa yang dilakukan Yesus ketika Petrus berseru meminta tolong? Apa yang dilakukan Yesus ketika Petrus berseru meminta tolong? 1 ya. Terus yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada mereka untuk meredakan ketakutan mereka? Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka untuk meredakan ketakutan mereka? Ya, satu lagi. Apa yang diperintahkan Yesus pada muridnya sementara dia menyuruh pulang orang banyak?
Ya, 3 aja ya. Jadi nanti jawabannya bisa dijapri ke WA-nya Katia. Minta tolong mama papa. Nanti jawabannya itu juga adik-adik bisa buka di pembacaan kita ya, dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ditunggu ya jawaban adik-adik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.